Gimana kabarmu hari ini? Selamat ya, kamu berhasil satu langkah lebih maju dengan bertumbuh bersama alur buku. Kali ini kita membahas buku berjudul Atomic Habits karya James Clear. Buku ini mengajarkan kita life hack untuk mencapai tujuan-tujuan kita dalam jangka panjang melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan yang kecil dapat berdampak pada kehidupan kita di masa mendatang. Pernah nggak sih kita berpikir, kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang kita lakukan, tanpa sadar dampaknya negatif atau positif? Gimana cara mengubahnya hingga menjadi kebiasaan baik yang dapat membangun kehidupan secara positif? Penasaran kan? Yuk simak. James Clear adalah seorang penulis dan pembicara yang berfokus di seputar topik kebiasaan, pengambilan keputusan, dan kemajuan atau perkembangan berkelanjutan. Bukunya Atomic Habits dinobatkan sebagai buku terlaris oleh New York Times dan sudah diterbitkan ke dalam 54 bahasa. Ia juga pernah muncul dalam majalah Entrepreneur, Time, New York Times, bahkan Wall Street Journal. Ini adalah salah satu buku yang memiliki materi yang insightful banget. Jadi pada buku ini diceritakan salah satunya tentang tim balap sepeda, yang pada tahun-tahun sebelumnya, belum pernah memenangkan kejuaraan. Namun, yang mengejutkan adalah tim ini semenjak 2008 hingga 2018, bisa menempati peringkat pertama. Lalu, apa sih rahasianya? Sebenarnya pelatihnya nggak banyak mengubah hal, karena yang tadinya latihan 8 jam akan tetap 8 jam. Satu pertanyaannya, kok bisa ya? Namun, yang dilakukan pelatihnya adalah perbaikan 1% setiap harinya. Misalnya, ruang ganti, yang tadinya warnanya gelap diganti menjadi cerah. Atau, tempat duduk diganti dengan yang lebih pas agar bisa mengurangi cedera. Ketika kita melakukan perbaikan 1% setiap harinya, maka dalam setahun kita akan menjadi 37 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dengan kebiasaan buruk. Selama 1 tahun, jika dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan menurun menjadi 3% dari diri kita sebelumnya. Kita akan mendengar lebih banyak lagi, kisah-kisah yang menginspirasi lainnya di dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang bisa berdampak besar. Lalu, kenapa kita tidak memanfaatkan ini untuk keuntungan kita? Nah, sudah siap untuk mendengar 5 poin penting di dalam buku ini secara keseluruhan. Yuk, siapkan beberapa menit ke depan untuk dapat belajar dengan optimal. Selamat belajar. Wawasan 1 buku Atomic Habits. Pertama, hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya memiliki dampak yang besar pada hidup kita. Sadar atau tidak sadar, kebiasaan-kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Setiap kebiasaan adalah bagian penting yang berkontribusi dalam perkembangan diri. Mungkin itu juga yang menginspirasi judul dari buku ini, Atomic Habits. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya berdampak besar, perhatikan contoh ini. Jika seorang pilot pesawat terbang yang terbang dari Indonesia menuju Los Angeles saja, katakanlah, mengubah arah hanya 3,5 derajat ke selatan. Itu sudah dapat mengubah arah pesawat tidak lagi menuju dan mendarat di Los Angeles. Kita tidak akan menyadari perubahan kecil tersebut, tetapi itu sudah dapat mengubah arah pesawat menuju ke tempat lain. Hal yang sama juga berlaku untuk kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Maka dari itu, ada baiknya mulai sekarang kamu mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan kecil kamu, agar bisa mencapai target yang diinginkan. Kalau kamu misalnya mau jadi lebih sehat, mungkin kamu bisa alokasikan waktu beberapa kali dalam sebulan untuk berolahraga. Atau, dalam hal keuangan, ada baiknya kamu juga membiasakan diri untuk hal-hal kecil seperti mencatat pengeluaran dan pemasukan yang kamu dapat. Sebelum kita masuk ke intinya, apakah sekarang kamu sudah tahu kebiasaan-kebiasaan kamu? Kalau kamu udah tahu, apa kamu mau mengubahnya menjadi lebih baik? Kalau iya, maka poin-poin selanjutnya sangat cocok buat kamu pelajarin dan praktikin. Wawasan 2 buku Atomic Habits. Kedua, kebiasaan adalah perilaku yang kita pelajari dari pengalaman. Ngomong-ngomong, definisi kebiasaan itu sendiri, merupakan perilaku-perilaku yang otomatis dan biasanya kita pelajari dari pengalaman. Kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan, kita tidak merasa terbebani melakukan hal itu. Setiap orang bisa memiliki kebiasaan yang berbeda, yang mana misalnya kebiasaan si A, bisa jadi sulit banget dilakukan si B, ataupun sebaliknya. Misalnya, pernah nggak kamu bangun tidur dan hal pertama yang kamu lakukan adalah mematikan alarm di HP? Buat sebagian lain, mungkin hal pertama yang mereka lakukan adalah berdoa atau minum segelas air putih. Tapi kalau kamu belum terbiasa melakukan 2 hal yang terakhir, pasti bakal sulit untuk memulai. Nah, pertanyaannya kok bisa ya kebiasaan itu terbentuk sedemikian rupa dan berbeda-beda antara orang satu dengan yang lain? Kalau menurut James Clear, pada dasarnya otak kita mencari tahu bagaimana merespons situasi yang baru melalui proses yang dia namain trial and error. Di abad ke-19, udah lumayan lama, seorang psikolog bernama Edward Thorndike melakukan eksperimen. Thorndike mencoba memasukkan beberapa kucing ke dalam sebuah kotak hitam secara bergantian. Tentu dong, setiap kucing akan secara otomatis mencoba untuk mencari jalan keluar dari kotak itu.
Awalnya, mereka mengendus-ngendus kotaknya, sampai mereka bisa menemukan dan menekan tuas yang akan membuka jalan keluar dari kotak itu. Setelah itu, barulah kucingnya bisa keluar. Eksperimen ini dilakukan berulang kali. Ternyata, semakin lama, kucing-kucing ini semakin lihai mencari pintu keluar dari dalam kotak itu. Yang awalnya mereka menghabiskan waktu yang cukup lama, setelah 20-30 kali percobaan, mereka bisa keluar dari kotak hanya dalam waktu 6 detik. Nah, inilah yang kemudian dinamakan kebiasaan. Pola yang sama juga terjadi buat manusia. Mungkin untuk kita, bangun pagi itu sulit banget. Tapi, kalau kita gigih dan bertekad untuk masang alarm di malam sebelumnya dan berniat melawan ngantuk di pagi hari, lama-kelamaan ini menjadi mudah dikarenakan otak kita telah mengenali bangun pagi sebagai kebiasaan. Sekarang kita sudah memahami bagaimana cara kebiasaan terbentuk, jadi sudah siapkah kita untuk membangun kebiasaan positif mulai hari ini? Tunggu, ada informasi tambahan di poin selanjutnya yang bisa sangat berguna.